kembali nih saya pada tentang satu tadi saya cerita pernah ada ketemu dengan Joseph ya. Iya, ya. Waktu 17 April itu ya. 17 April. Waktu sebelum berapa 4 hari lagi mau hari raya lah gitu. Hari raya Idul Fitri itu kan 4 hari lagi kalau saya 4 hari itu berarti 22 kan hari raya itu tanggal 22. Ya. Nah, saya dari situ kan tempat ke keluarganya itu. Nah, dari seminggu, jarak seminggu lagi saya terus terang sempat saya ke Danung. Ke Danung. Ke rumahnya. Iya, ke rumahnya, tapi Danung kan nggak ada di rumah. Saya kan telepon dulu. Iya. Saya tahu telepon dari bapaknya, dari orang tuanya. Pak, mau mungkin nomor telepon Danung. Nah, saya nggak tahu ini mudah saya ini sendiri. Saya nggak ada nyuruh siapa-siapa sih sebetulnya. Saya nggak udah pensiun apa sih gitu. Ya. Saya dari Wanayasa, saya bilang, Assalamualaikum, dah. Saya banyak pohon deh. Ini saya tapi terangin nomor telepon. Nggak tadinya kayaknya telepon tiba Bapak didinya ceng ke orang tua didinya. Saya bicara lu cerita ya perlu ya. Dia gimana? Ya siapa di internet kan? Di warnet. Di warnet bukan di warnet. Ada apa nggak ada persoalan main internet juga ya. Nah disitulah. Saya ke waktu itu udah nganterin istri pulang kan dia jemput kan saya jemput istri. Saya ke sana ke warnet. Udah gitu adalah dan ketemu dan dulu masih apa nggak tahu cina lupa udah mau 2 tahun banget mau 2 tahun lupa udah gitu saya ngomong udah lah kan itu ada kafe belakangnya DKP santai dan mau ngopi apa rumah bapak namanya sama gudai lah dan mana kopi bener udah ngobrol dan nah bener dia nggak apal ke saya enggak pak nggak apa badai berarti kamu sekarang udah artis kebalik saya dulu artis saya banyak yang tahu saya sekarang saya udah nggak ini kamu udah pensiun Danu gini Danu tahu nggak coba inget kamu dulu nggak waktu udah mau digigit aja oh iya pak nah kamu tahu nggak kepala digini-gini apa oh iya pak ini Danu kalau nyikapi masalah ini saya bilang kalau dulu orang jujur yang baik sebenarnya dengan permasalahan ini kasihan kan ini kan menyangkut keluarga kan gitu ada Kututi yang sama Amel terus Danu gimana selama ini kata saya merasa nggak oh ya tuh pak menyangkut keluarga kita itu nah, terus ini dong saya pengen ngobrol-ngobrol dong waktu itu kan saya pernah di Danu ngomong seperti itu ya interogasi lah seperti itu sebetulnya Danu itu jam berapa sih tidur ada di rumah gitu kan sekitar ini pak sebetulnya mau subuhan lah jam 3 jam 4an gitu. Benar gitu kata saya ya pokoknya waktu itu kan terus terang pak saya lagi ini terus itu tentang Yosef datangnya berapa Yosef dia pagi-pagi pak Yosef jam berapaan bagi ya udah pak dan kita gak lulu lah dia gitu kan gaya pokoknya Yosef datang ke sana ngasih tahu ke Danu nah Danu teh sebenarnya setengah genap udah ke TKP pak setengah genap pukul pagi itu udah ke TKP tapi Pak Yosef yang 6:30 baru datang kata dia setengah 7 baru datang nah, kata saya terus waktu itu Pak Yosef pakai apa pakai kendaraan apa gitu pakai Scoopy Pak warna terus pakai jaketnya jet merah Pak waktu itu nah terus udah gitu oh gitu bener terus dan waktu itu dia kata ya itu Pak pernah nyuci aja bak aja di bak itu ada gunting ada apa di situ cerita gitu aja saya nggak banyak ini saya nggak suka rekam gitu enggak lah saya yang jelas banyak tapi Danu itu menurut saya itu orang itu jujur tapi kalau mereka itu Danu itu katanya agak gini kamu sekarang jujur dan itu jelek-jelek juga dia bagian TM dia komputernya pinter sebetulnya siapa yang tahu waktu dari pertama juga saya udah tahu Danu itu baik-baik cuman dalam masalah ini kita juga terbatas manusia ini sempurna ya mungkin sudah terjadinya seperti itu dari awalnya seperti itu sehingga mungkin penindakan lanjutnya juga seperti itu juga terjadinya gitu kan nah, jadi masyarakat juga mesti memaklumi mohon maaf ya tapi terus terang masyarakat juga nanyain itu katanya harus pidana juga harus apa-apa harus PTDH anggota gitu-gitu kan nah saya dalam masalah ini terus terang aja nih kalau menyikap seperti itu saya ini mana saya dulu kita sebagai bawahan apalagi kita kalau menurut saya tentang keterlibatan tentang anggota untuk sampai apalagi melakukan seperti itu jauh tidak ada anggota itu nggak ada cuman satu ini tidak memperhatikan SOP aja prosedur lah ya kan itu aja terus ada hal-hal yang lain karena kedekatan apa entah gimana hilap apa gimana kalau Banpol terus terang berdisuruh siapa sih Banpol apa sih kapasitas Banpol kalau nggak disuruh sama anggota itu aja nah ini yang menjadikan
menyayangkan, Iya. keprihatinan di situ aja. Sebenarnya dalam masalah ini simpel-simpel aja. Makanya saya teringat kepada bagian otopsi ya, Bu apa? Bu Mestri. Bu Sastri ya, komisi itu kan. Nah saya itu makanya bawa Tuti dibunuh sampai jam sekian, bawa jam 4 sekian, itu kan kalau menurut saya identik dengan dia. Karena kan Amel itu kan dibunuhnya kan tuh waktu mau sholat subuh kan, jam 4-an ke sana. Ada persetujuan Iya, gitu. iya, ada gitu menurut saya. Cuma waktu itu mungkin entah apalah. Saya kan sebagai ini, cuma saya pakai aja. Iya. Cuman saya terus aja. Apa yang menjadi yang mendorong saya termotivasi terus mengikuti dari awal gini begitu terus. Karena saya lihat di YouTuber gitu kan. Terus kalau tapi terkadang buang duit juga. Iya, otomatis itu kan sebagai juga penuh pengorbanan sesuai fungsi dan profesinya kan gitu kan. Terus saya juga sama, saya digaji sama rakyat atas nama negara kan. Makanya wajar kalau saya harus baik-baik di masyarakat, bersikap bergaul yang baik. Ngomong begitu, ngomong gitu kan. Jangan salah Pak, ini maaf nih. Jadi kembali lagi, polisi ini Pak, tugasnya itu institusi lain daripada yang lain Pak. Karena apa? Suatu sikap, tindakan, perbuatan, perilaku manusia ini apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran, pasti ke polisi Pak. Contoh yang ini rumah tangga aja ribut, pasti ke polisi. Coba nggak mungkin Tansila bisa kebayang berapa sih jumlah polisi Indonesia? Dengan TNI aja masih 1 juta kurang. Paling polisi ini sekarang antara 480 berapaan lah gitu dah. Gitu. TNI berapa 415.000 atau berapa? Belum. Makanya terus terang aja ya, memang kita di anggota itu berapa? Jangan salah berat. Tapi perlu bangga, perlu disyukuri. Orang tua saya dulu saya di ABRI TNI ya. Dulu makan engkol cengeng sampai di sentri. Cobalah kita digaji sama rakyat. Atas nama negara. Situasi aman. Kembali nama masyarakat. Ya. Apa susahnya dengan masyarakat? Assalamualaikum. Kalau ada sisihkan. Punya nilai plus. Bahasa bener. Coba kalau semuanya pegawai begitu. Saya bukan ngituin ya. Karena memang saya udah terbiasa dengan seperti itu. Makanya pensiun enjoy aja saya. Mau kemana-kemana juga gitu kan. Nah gitu. Makanya kembali lagi Pak. Yang mendorong tadi saya untuk muka survei. Karena itu di YouTuber itu. Kapolda kayaknya. Udah ganti Kapolda, ganti Kapolres. Ganti ganti anggota. Buat apa gaji gitu? Nih Pak tersentuh saya. Saya mantan polisi Pak. Kalau gitu-gitu. Sehingga saya dalam hati saya padahal saya tuh sedang ngawal. Itu kan aja saya tuh ngawal gitu. Cuman kan Bapak tahu sendiri kan. Selama ini saya ada komen saya. Wah ada Pak. Saya tahu diri Pak. Saya udah tua. Tapi sekarang ini Pak. Mengenai Bapak kan apa yang ada di dalam ya sesuai dengan apa yang Bapak ketahui yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami itu sudah disampaikan kepada penyidik yang tentunya penyidik saat ini juga loh Pak yang kelihatannya penyidik saat ini itu betul-betul serius untuk bagaimana ingin mengungkap kasus ini. Nah, udah Bapak sampaikan semuanya. Nah, itu apa namanya ya? Apakah respon dari penyidik seperti apa Pak sekarang? Kalau saya ini terus aja mengucapkan terima kasih banyak terhadap bapak-bapak kita, rekan-rekan kita, baik yang dari Polda, termasuk dari Polres juga sama, dari Polres juga karena masih banyak Pak polisi yang jujur, polisi banyak yang baik, gitu kan? Nah dari masalah ini makanya saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang ini penuh keseriusan Pak. Apa dilihat di latar belakangnya ini, baik Kapoldanya atau termasuk di reskrimnya, Pak Sarwan, Bapak Kombes Pol Surawan. Itu kan dia. Dari saya lihat diperhatikan di masyarakat aja betul gimana. Itu wah bener Pak. Semangat sekali. Bener sekali. Luar biasa. Saya ini ya gitu ya. Terhibur dalam masalah ini gitu ya. Bagus lah gitu ya. Nah, terus mudah-mudahan ini cepat terselesaikan. Bapak-bapaknya sehat, diberikan kelancaran, nggak ada hambatan lah gitu istilahnya ya. Saya mah itu aja lah yang kita sampaikan kepada beliau-beliau gitu ya. Saya juga ini mohon maaf juga ya, makanya saya akan diinginkan oleh Bapak, oke lah, ini karena perkembangan saya sebetulnya dengan seperti ini kita diwawancara, saya yang menjadikan mengkhawatirkan, takutnya sedang ini proses, ini sedang persidangan, takutnya ada orang membuat opini lain, gitu kan yang gitu kan. Nah, saya terus sekarang lah, memang akui
kenapa saya sampai mendalami terus sampai saya, udah pingin sampai menyelesaikan kasus ini. Karena apa? Satu, saya juga tadi dengan YouTuber itu di mana-mana. Padahal kan tidak semua Polri seperti itu. Betul. Ya, Iya. itu cuma oknum aja, beberapa Oknum oknum aja. aja, gitu kan. Nah, terus kepada rekan-rekan juga sebetulnya dengan kasus ini mau dilema juga ya, dilema untuk institusi Polri itu gitu ya. Tapi kan tidak dengan mengungkap suatu kasus CCTV ini tidak akan mengurangi cita Polri kan. Ya. Kan lebih terangkat sebetulnya, lebih terangkat. Ya. Adapun yang menghambat itu kan oknum ya. Ya. Nah, memang itu resiko oknum ya. Ya. Nah, resiko oknum, tapi kan itu juga ini jadikan suatu pembelajaran, jadikan ilmu buat Ya. kita semuanya, terutama anggota-anggota Polri yang masih muda, yang masih aktif, masih lama tugasnya. Ya, pasalnya dijelaskan Ya. 340, 338, ya. Udah dinyuntukkan ini 55, 56 dijelaskan. Ada turut serta atau Ya. membantu turut serta di situ ada diinikan gitu kan. Nah, makanya hal macam inilah. Makanya kembali lagi kepada jati dirinya. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Ini kan Boleh. dalam hal ini Bapak sudah sering banyak sekali Iya. diperbincangkan nih oleh pewarta kasus Subang ya, termasuk YouTuber yang ada di daerah maupun yang ada di luar negeri nih. Ya, terkait adanya ya apa namanya seorang polisi senior yang taruhlah bisa dikatakan memberikan kontribusi sekecil apapun untuk bagaimana pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini dapat menerima informasi yang Bapak berikan guna untuk memudahkan proses penyidikan. Seperti itulah. Tidak terlepas itu benar ataupun salah, tentunya mungkin nanti penyidik juga akan melakukan kajian kembali kan terhadap apa yang semua saksi sampaikan. Tetapi ada tidak Pak, merasa nggak bahwa apa yang Bapak sampaikan ini kan kita juga sekarang tahu nih Pak, bahwa Kabid Humas Polda Jawa Barat ya, Bapak Ibrahim Tompo sudah menyampaikan adanya beberapa orang anggota polisi. Beliau menyampaikan ada beberapa anggota polisi yang tentunya saat ini sedang didalami, sedang diperiksa apakah memang itu nanti melanggar kode etik atau memang ada pelanggaran hukum yang masuk pelanggaran pidana juga kan seperti itu. Tapi dalam hal ini kan Bapak memberikan informasi nih terkait apa yang Bapak ketahui. Ada tidak Pak gitu? Ada sebuah Bapak merasa ada tekanan atau merasa ada intimidasi atau apa? Merasa tidak? Jelas. Kalau itu kita manusiawi ya, manusiawi. Memang waktu sebetulnya ini maaf ya, kita perlu luruskan juga nih ya. Kalau masyarakat bilang mungkin diantaranya atau netizen itu kan katanya, wah kenapa cina selama ini baru ke ini? Kenapa ini yang purnawirawan ini? Apa nggak ngelaporkan dia ini kan jelek juga mantan polisi lah gitu ya. Kenapa nggak lapor masalah itu tentang saya diintimidasi atau kan? Ini perlu diketahui, perlu saya jelaskan, akan saya luruskan. Ya, bahwa sejak saya mulai dari awal dari 2021 ya, hari Rabu nih kejadian, hari Rabu, tanggal 21, ke 22, ke 23 itu saya ngawal terus. Saya mulai terjadi teror itu pada saya bulan Juni 2023, di Juli lah saya teror. Dan orang yang teror itu saya udah sampaikan, udah saya laporkan ke Propam, ke Polda, udah sampaikan ke Propam itu. Sampai saya coba ke Polres, sampai lewat saya pusat, sampai terus saya semuanya udah saya sampaikan, terus terang. Ya, cuman saya mudah-mudahan mereka itu sadar kenapa sih sampai melakukan peneroran. Satu nih, saya pernah HP saya dimatiin, ya. Pas pada saat jam 01.32, titit. Saya di ayah, itu harus sana ya bulan Juli. Waktu selang malam Kamis jam 1:15. Ada suara aja bising kan, rumah saya kan depan itu pinggir jalan. Oh, saya buka pintu, saya naik ke kursi, pas dilihat CCTV ada di saya. Itu 4 orang tuh bermotor, wah. Nah, itulah. Nah, saya tahu karena dia kasus ini memang diantaranya ada latar belakang lain ya. Seperti ini katanya dari saya tahu dari orang saya sendiri, dan memang kenyataan seperti itu, dan saya juga menyelesaikan sendiri dan cari informasi seperti itulah keadaannya. Merasa bersalah
nggak merasa melakukan hal lain atau kesalahan, buat apa ngaruh ke saya? Iya. Ya, bahkan sampai ada seseorang yang gitu kan, sekarang gini Pak, ini udah 2 tahun Pak, Ya. udah 2 tahun kasusnya. Sekarang seseorang Ya. dalam hal tertangkap tangan, Ya. pas kita tangkap bisa aja dibuang sesuatu, Ya. dia ngelak Pak. Ya. Apalagi ini 2 tahun, bisa kebayang. Makanya kelihatan dia pinter-pinter main sandiwaranya. Ya. Jangan salah, udah. Ini yang dibilang psikopat begini. Jadi seseorang melakukan satu kejahatan, tapi seolah dia tidak merasa melakukan kejahatan. Tapi secara kejiwaan, siapa? Kebanyakan kita gokil. Dalam suatu pengungkapan kasus, simpel Pak sebetulnya. Kalau kita sering. Sekarang, Allah udah menciptakan langit dan bumi dan sisinya. Serahkan manusia, hambamu kelola. Ya. Nah, dalam pengelolaan ini, berarti manusia udah mulai dewasa, udah balik, sehingga hukumnya di sunnah Rasul nikah ketika tiga pasti punya anak turunan. Berarti punya anak, berarti kita juga amanah dan kita juga udah berumah tangga ibadah. Nah, dalam bersini pasti kita banyak proses kehidupan, ya, perjuangan hidup. Nah, di dalam masalah ini otomatis kita kadang-kadang sadar nggak sadar, buah iman atau tidak iman, atau haram atau halal, sikat, iya kan? Nggak tahu apa yang akan terjadi. Tuhnya kita hilap, kita dicoba, gitu kan? Sedangkan setan ini paling bener, paling licik kan, itu kumatnya. Sok anu. Nah, biasanya manusia kalau ditembak itu jarang yang kuat, jarang yang kuat, ya itulah itu. Oke nih Pak, karena mungkin kita udah malam, nanti kita akan sambung lagi karena masih banyak mungkin teman-teman yang ingin bertanya nih ke Bapak nih ya, lewat channel saya. Tetapi sebagai penutup nih, dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, para pemerhati kasus Bang, bahwa ini itu Bapak lakukan salah satu bentuk kecintaan Bapak terhadap institusi. Untuk bagaimana sekecil apapun informasi yang Bapak berikan dapat memberikan kemudahan pada penyidik Polda Jawa Barat sekarang yang sedang melaksanakan proses penyidikan dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Bang. Monggo Pak, sebagai penutup silakan Bapak untuk menyampaikan Pak. Ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat rekan-rekan kita, saya sebagai Purnawirawan Polri, saya nama Edi Soekarno, saya Gunawan, alhamdulillah saya pangkat terakhir saya dapat Nararia penghargaan sampai pangkat Ibda ya. Nah, Ibda. Jadi segala yang penting saya satu bisa merasakan saya udah pensiun sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Itulah yang nomor satu, penting kita sehat. Yang keduanya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki di jalan lain. Nah, sebagai rasa kecintaan saya terhadap institusi Polri, maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang berkesan terhadap Bapak, terhadap warga masyarakat Indonesia. Juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya maaf sudah memberanikan diri karena Pak Heri sendiri yang undang saya. Sebetulnya saya juga bukan apa mungkin, tapi kita ambil yang positifnya. Saya kira cukup banyak itu ya, YouTuber ya. Saya juga mohon maaf sekali lagi. Saya kira cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.